Selamat datang di channel video pembelajaran. Channel ini dibuat untuk anak didik agar dapat mengulangi materi pembelajaran, serta untuk Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan dikatakan tercemar apabila kemasukan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran atau polusi diakibatkan oleh kegiatan manusia dan alam, misalnya gunung meletus dan tsunami. Pengaruh manusia bisa berdampak negatif terhadap lingkungan antara lain pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara maupun kebisingan. Sumber-sumber pencemaran dapat berasal dari limbah industri, rumah tangga, insektisida, asap hasil pembakaran dan proses vulkanis. Akibat dari pencemaran adalah punahnya beberapa spesies organisme, serangan hama dan penyakit, keracunan bahan pencemar, pemanasan global, dan hujan asam. Keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Keseimbangan lingkungan ini ditentukan oleh seimbangnya energi yang masuk dengan energi yang digunakan, seimbangnya antara bahan makanan yang terbentuk dengan yang digunakan, serta seimbangnya antara faktor-faktor abiotik dengan faktor-faktor biotik. Macam-macam pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. 4. Pencemaran suara atau kebisingan. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh gas, asap yang dikeluarkan oleh industri, kendaraan bermotor, dan perumahan. Semuanya berupa gas hasil pembakaran fosil, misalnya minyak bumi dan batu bara, dan penggunaan gas berbahaya, misalnya gas CFC, klorofluorokarbon. Akibat pencemaran udara. Hujan asam akibat hasil buangan pembakaran fosil dalam bentuk gas belerang oksida, SO dan SO2. Efek rumah akibat banyaknya gas CO2. Kerusakan pada lapisan ozon karena CFC. Perhatikan gambar. Gambar menunjukkan cerobong asap pabrik ini setiap hari mengeluarkan asap yang dapat membahayakan penduduk sekitar. Pencemaran air. Pencemaran air dapat berupa limbah padat atau cair yang berasal dari rumah tangga, industri, pertanian dan rumah sakit. Dampak dari pencemaran air adalah punahnya organisme di dalam ekosistem air. Bahan-bahan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air antara lain deterjen, minyak bumi, insektisida, pupuk, sisa-sisa bahan organik, nasi, minyak goreng, kotoran, urin, dan sampah. Cara penanggulangannya antara lain: tidak membuang sampah ke sungai dan selokan, tidak membuang limbah cair industri ke selokan dan sungai. Industri diharuskan membuat kolam pengolah limbah cair. Tidak membuang sisa obat insektisida ke selokan dan sungai. Perhatikan gambar. Gambar menunjukkan pembuangan sampah sembarangan di sungai menyebabkan air sungai tercemar oleh sampah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan pencemar ke areal tanah. Sumber pencemaran tanah berupa limbah sampah yang berasal dari limbah rumah tangga, industri dan pertanian. Sampah dibedakan menjadi dua macam, yaitu sampah organik. Sampah ini dapat diuraikan oleh dekomposer menjadi mineral, gas, dan air, sehingga terbentuklah humus. Contohnya dedaunan, jaringan hewan, kertas, dan kulit. Sampah anorganik. Sampah ini sulit diuraikan oleh dekomposer. Contohnya besi, aluminium, kaca, dan bahan sintetik seperti plastik. Perhatikan gambar. Gambar menunjukkan sampah bertumpuk tanpa pengolahan lebih lanjut menyebabkan tanah menjadi tercemar oleh sampah. Sampah plastik tidak bisa terurai oleh mikroba. Cara penanggulangan pencemaran tanah antara lain: memilah sampah organik dengan sampah anorganik. Sampah organik bisa didaur ulang menjadi kompos.
Sampah anorganik bisa dimanfaatkan kembali, recycle. Membuang sampah ke tempat sampah. Jangan membuang sampah anorganik di sembarang tempat. Jangan mengubur sampah berbahaya, baterai, aluminium, kaca, plastik, dan lain-lain di tanah. Perhatikan gambar. Kendaraan bermotor selain menyebabkan pencemaran udara juga menyebabkan pencemaran suara karena menyebabkan kebisingan. Kegiatan berwawasan lingkungan. Peningkatan kesadaran dan kepedulian lingkungan hendaknya dilakukan melalui 3H, yaitu head, kepala, heart, hati, dan hand, tangan. Artinya seseorang diberitahu atau diberi pemahaman dulu kemudian diberikan contoh. Kegiatan memberikan contoh merupakan pemahaman melalui hati, selanjutnya seseorang perlu diberi latihan atau keterampilan. Kegiatan untuk menumbuhkan sikap berwawasan lingkungan yaitu perlombaan antar kelas, pemanfaatan ulang dan pendaur ulangan, analisis sampah, penghijauan dan pembersihan lingkungan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share.